C. Hambatan perdagangan luar negeri. Dalam perdagangan internasional, hubungan antar negara tidak selalu berjalan dengan lancar. Pasti ada beberapa hambatan yang akan mempengaruhi kegiatan perdagangan internasional. Beberapa hambatan dalam perdagangan internasional yaitu sebagai berikut. 1. Perbedaan mata uang antara negara pengekspor dengan pengimpor. Adanya perbedaan mata uang antara negara satu dengan negara lain, seperti rupiah dengan dolar Amerika, dapat mengurangi kelancaran dalam pembayaran perdagangan internasional. Karena selain nilainya yang berbeda, juga tidak setiap orang Amerika mau dibayar dengan rupiah, demikian juga sebaliknya. 2. Adanya kebijakan impor yang dilakukan suatu negara. Dengan adanya kebijakan impor yang diberlakukan oleh suatu negara akan menghambat dan membatasi masuknya barang ke negara lain, karena masing-masing negara akan berusaha untuk melindungi produk dalam negerinya, seperti adanya kuota impor atau larangan impor terhadap barang-barang tertentu. 3. Perbedaan bahasa antara negara pengekspor dengan pengimpor. Adanya perbedaan bahasa antara negara pengekspor dengan pengimpor akan dapat menghambat perdagangan internasional, seperti antara negara Indonesia dengan negara Filipina. Baik importir maupun eksportir harus saling berkomunikasi dan saling mengetahui maksud dan keinginannya. Apabila ada kendala dalam komunikasi, maka transaksi perdagangan antar kedua belah pihak sulit terjadi. 4. Adanya pengenaan bea masuk yang tinggi. Untuk melindungi produksi dalam negeri dari produk luar negeri, maka setiap negara akan melakukan tindakan. Salah satunya adalah dengan mengenakan bea masuk yang tinggi terhadap produk luar negeri yang masuk ke dalam negeri. Hal ini dapat menghambat perdagangan internasional. 5. Adanya perbedaan ketentuan atau peraturan. Setiap negara mempunyai ketentuan dan peraturan sendiri dalam mengatur perdagangan internasional dengan negara lain. Tentu saja ketentuan antara negara satu dengan negara lainnya berbeda. Hal inilah yang dapat menghambat perdagangan internasional, karena negara pengekspor harus mematuhi ketentuan yang berlaku di negara pengimpor, begitu juga sebaliknya. Misalnya, Indonesia sebagai pengekspor tekstil ke Amerika harus mematuhi ketentuan-ketentuan dalam perdagangan yang berlaku di Amerika. 6. Adanya organisasi ekonomi yang mementingkan negara anggotanya. Banyak organisasi ekonomi, baik regional maupun internasional, yang dibentuk untuk melindungi kepentingan dan memberikan keuntungan bagi anggotanya, sehingga hal ini dapat menjadi penghambat bagi negara lain yang bukan menjadi anggotanya dalam menjalankan perdagangan internasional. Misalnya ASEAN dan MII. Tentu saja kebijakan ekonomi atau perdagangan yang dikeluarkan akan mementingkan dan menguntungkan anggotanya, seperti halnya pengenaan tarif impor yang tinggi terhadap negara-negara yang bukan menjadi anggota, sedangkan dengan anggotanya sendiri dikenakan tarif impor yang relatif rendah, bahkan dibebaskan. 7. Proses dan prosedur ekspor impor yang lama dan panjang. Adanya proses dan prosedur ekspor impor yang panjang yang harus dilalui, serta banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi oleh eksportir maupun importir, dapat menjadi penghambat dalam perdagangan internasional. 8. Adanya perang yang dialami suatu negara dan perompak. Terjadinya perang dan keadaan yang kurang aman baik di darat maupun di laut dapat menjadi penghambat dalam perdagangan internasional. Contohnya, terjadinya perang di negara Irak, banyaknya perompak di Selat Malaka, dan adanya konflik di negara lainnya dapat menghalangi para pelaku dalam perdagangan internasional untuk melakukan transaksi atau pengiriman barang ke negara lain. D. Perdagangan internasional perspektif Islam. Perdagangan internasional termasuk dalam masalah muamalah
dan dalam muamalah adalah boleh kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Perdagangan internasional sejak dahulu kala sudah dilakukan oleh semua manusia dan bangsa. Salah satu potret perdagangan internasional yang dicatat oleh Al-Quran adalah perdagangan Quraisy. Dan karena kehebatan perdagangan suku Quraisy tersebut, Al-Quran mengabadikan aktivitas perdagangan mereka sebagaimana yang termaktub dalam Quran Surat Al-Quraisy. Mereka dengan segala keterbatasan sumber daya alam di negeri mereka telah mampu menjadi pemain global dalam perdagangan internasional. Mereka biasanya melakukan aktivitas perdagangan internasional pada musim dingin atau al-syita dan musim panas atau al-soif. Pada musim dingin, mereka melakukan perdagangan internasional ke daerah Yaman, sedangkan pada musim panas ke daerah Syam. Menurut Ismail Yusanto, bahwa dalam perdagangan internasional, Islam memberikan tuntunan kepada manusia tentang bagaimana perdagangan harus dilaksanakan, baik berkenaan dengan satu barang atau komoditas. Tentang komoditas yang diperbolehkan hanya yang halal saja, tidak boleh barang atau jasa yang haram. 2. Tata cara. 3. Dengan siapa. Meskipun komoditasnya halal, tapi pelakunya tidak cocok, itu menjadi masalah. Contoh, ekspor batu bara adalah milik umum dan hanya boleh diperdagangkan oleh negara. Disyariatkannya perdagangan internasional karena tidak mungkin satu bangsa dapat memenuhi kebutuhannya secara langsung tanpa membutuhkan negara lain. Disyariatkannya perdagangan internasional adalah untuk kemaslahatan antar negara-negara, tolong-menolong untuk mencapai kemaslahatan serta saling melengkapi sebagian negara atas sebagian lagi. Islam memiliki pandangan yang khas dan sama sekali berbeda dibandingkan dengan teori-teori yang ada. Pandangan Islam dalam persoalan perdagangan internasional antara lain adalah 1. Azas perdagangan didasarkan para pedagangnya, bukan komoditi. 2. Perdagangan internasional mengikuti politik luar negeri. 3. Ketentuan tarif atau bea cukai. 4. Ketentuan sistem kurs atau exchange rates. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri memberikan perhatian khusus tentang keutamaan perdagangan dengan bersabda, "Perhatikanlah olehmu sekalian perdagangan. Sesungguhnya di dunia perdagangan itu ada 9 dari 10 pintu rizki." Perdagangan itu wajib bebas, tidak boleh ada yang membatasi dengan sesuatu apapun, termasuk para penguasa tidak boleh ikut campur dalam pelaksanaan atau penentuan kebijaksanaan perdagangan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Biarkanlah sebagian manusia memberikan rezeki kepada sebagian yang lainnya." Maksud dari hadis di atas adalah, biarkanlah masyarakat mengatur sendiri konsep perdagangan mereka, namun tetap ada batasan-batasan yang tetap harus diperhatikan. Salah satunya, jangan sampai ada yang dirugikan dalam perdagangan tersebut. Dalam satu hadis, Rasulullah berkata, dari Ma'mar bin Abdullah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Umar, tidaklah akan memonopoli kecuali orang jahat.